Jadi forward aku masih pilih Indonesia. Karena kalau di Indonesia, kalau di Brunei aku tuh lebih kayak sana kan sepi ya. Jadi sepi. kayak Sepi. buat kehidupan aku lebih memilih di Indonesia. Excited karena bangunan-bangunan di sini bagus banget dan tempatnya bersih banget. Risha puji banget ya di sini tuh kebersihan Indonesia di mana-mana. Risha lihat emang dijaga, tapi Baginda Sultan dan juga Putra Matin ini mengatakan berada di Indonesia itu sangat menyenangkan, ya, sangat tenang dan sangat berbeda di antara mana-mana negara yang mereka datang, dan ini merupakan salah satu Yeah, no, it's beautiful actually. So Wow. we're lucky it's not raining today. So Bentar guys, ini adalah Baginda Sultan dan Putra Matin kagum dengan keindahan Labuan Bajo, Indonesia. Wow, apakah pernyataan dan juga reaksi ya Sultan dan juga Putra Matin mengenai tentang Indonesia ya guys? quite happy, and it's our first time here in Labuan Bajo. So Pertama kali ke Labuan yeah, Bajo. just very happy to be on this boat, and something different Sangat with us in berbeda. Summit. Oh, very nice. So far, very calm, very smooth. Bapak Jokowi. Guys, apa yang dapat saya dengar ya guys ya, Baginda Sultan dan juga Putra Matin ini mengatakan berada di Indonesia itu sangat menyenangkan, ya, sangat tenang dan sangat berbeda di antara mana-mana negara yang mereka datang, dan ini merupakan salah satu bagi apa yang saya dapat rasa begitu menyenangkan sekali guys ya, begitu tenang sekali. Seperti begitu. Wow. Oke guys. Labuan Bajo. Kayaknya semua ya Perdana Menteri kepemimpinan yang berada di Asia Tenggara berada di Labuan Bajo. Oke. Apakah hidup di Indonesia nyaman? Jawaban artis Brunei. Lebih nyaman tinggal di Indonesia. Bener. Bener. Iya sih, aku lebih nyaman tinggal di. Oke, sebenarnya gini bisa nggak setengah-setengah? Sebenarnya bahasa Indonesianya juga guys, keren banget ya, lancar sekali. Kalau soal nyaman itu apa dulu? Kalau di sini aku nyaman buat kerja. Kalau info Indonesia, karena kita kan di sini ada musik industri. Kalau di Brunei itu kita nggak ada industri musik sama sekali. Jadi forward aku masih pilih Indonesia. Karena kalau di Indonesia, kalau di Brunei aku tuh lebih kayak sana kan sepi ya. Jadi kayak sepi. Buat kehidupan aku lebih memilih di Indonesia. Reaksi orang Brunei berkunjung di Indonesia. Indonesia lebih maju daripada negara kami, kat Brunei sana. Assalamualaikum teman-teman. Akhirnya Risha udah sampai di Sudirman buat pertama kalinya. Oke. Risha sangat excited karena bangunan-bangunan di sini bagus banget dan tempatnya bersih banget. Risha puji banget ya di sini tuh kebersihan Indonesia di mana-mana. Risha lihat emang dijaga, tapi Risha bingung di sini nggak banyak gitu loh pejalan kaki seperti tempat yang Risha selalu jalan. Ternyata di Sudirman nggak banyak pejalan kaki, tapi transportasi emang sini mantap ya. Banyak banget segala macam transportasi. Wah. Baik. Wah. Orang Brunei puji ya. Siapa yang kasih lihat? Nggak ada. Waduh, orang mau masuk. Kita diklakson duluan. Yuk. Ini di kota Jakarta. Wow, gede-gede gedung-gedung sini. Wow. Tuh elektrik, bus listrik. Nah, sini ada disediakan jalan ya, tuh. Jadi selamat. Berapa? Tuh Risha suka itu Da Vinci itu apa ya? Kayaknya apartemen.
Di sini bangunannya nampak mewah-mewah, teman-teman. Mewah-mewah. Sini sama siapa? Sama teman, tapi asalnya saya asli dari Brunei. Udah Brunei. Brunei? Brunei. Jauh sekali. Kok bisa? Aku tuh ngefans sama kamu. Salting terus ya. Lagu kamu. Nyanyi lagu apa? Genggam tanganku sayang, denganku peluk diriku. Oke, enough. Oke. Jauh-jauh datang dari Brunei ya, melihat konser Lyodra. Bukan setakat wisata saja guys ya, menjadi tumpuan khusus, tetapi bahkan konser-konser yang berada di Indonesia juga menjadi tumpuan khususnya orang Brunei ini ya. Pandai nyanyi juga. Jauh-jauh datang dari Brunei. Saya ingin kongsikan bahawa pengaruh bahasa Indonesia di Brunei Darussalam ini bukan sahaja mampu menembusi global, malah bahasa Indonesia ini juga mempengaruh ataupun juga mempunyai pengaruhnya dan mampu menembusi negara Brunei Darussalam. Pada masa ini lebih kurang ramai 80,000 rakyat Indonesia tinggal di negara Brunei Darussalam, iaitu hampir 1/5 Pak rakyat Brunei, dan 1/5 itu ialah orang Indonesia. Jadi interaksi sosial yang berlaku di antara rakyat Brunei dan rakyat Indonesia di negara Brunei Darussalam membawa pengaruh bagi masuknya bahasa Indonesia ke negara Brunei Darussalam. Sebahagian besar warga Brunei Darussalam dapat memahami bahasa Indonesia dengan baik, bahkan tidak sedikit di antaranya juga masuk ke negara Brunei Darussalam melalui saluran TV dan jaringan internet, khususnya YouTube dan sebagainya. Dan ramai di kalangan warga Brunei yang meminati ceramah seperti Ustaz lupa namanya, ya siapa? Ustaz Abdul Samad. Abdul Samad. Itu memang orang-orang Brunei memang minat dengan Ustaz Abdul Samad, dan juga drama dan musik daripada Indonesia, dan itu menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang masyhur di negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum guys, welcome back to Vivi Risha. Banget yang minta sampai-sampai nggak bisa berhenti gitu. Logis nggak tuh? Dan buat yang menanyakan kenapa Risha bisa ngomong bahasa Indonesia. Kenapa? Ya sebenarnya Risha nggak juga belajar amat gitu ya. Kayak Risha tuh belajar secara sendirinya, naturalnya, karena udah seperti Risha bilang, dari kecil sampai besar nontonnya Indonesia terus. Di mana orang lain nonton drakor, Risha ya drama Indonesia gitu. Itu dia background atau secara basicnya aja kenapa Risha suka sama Indonesia, bahkan sebelum Risha bikin the reaction. 5 sebab utama. Ini dia 5 sebab utama Indonesia. kenapa Risha suka banget sama Indonesia. Menurut Risha, Suka orang-orang banget sama Indonesia Indonesia tuh sangat ramah banget ya. Dari dulu emang ramah banget. Sampai-sampai kayak bibi sepupu Risha tuh ya, sepupu Risha punya bibi yang menjaga mereka waktu itu bestie Risha loh. 5 negara paling murah untuk korang travel. Tapi sejujurnya Malaysia pun dah kira murah juga sebenarnya. Southeast Asia ni lah yang paling murah.
So, negara kelima adalah negara jiran kita, iaitu Indonesia. Tapi depend on tempat lah. Kalau tempat-tempat yang sangat popular macam Bali tu, mungkin mahal lah. So, korang kena pergi tempat-tempat yang underrated. Yang kedua, aku ada bahagian utara Thailand. Bahagian utara macam Chiang Mai dan juga Pai. Jangan pergi Bangkok pula. Bangkok tu ibu negara, mestilah mahal kan. Right? So, korang yang selalu pergi ke Thailand macam belah-belah Hat Nyai, Krabi tu, cuba korang explore belah-belah utara pula. Datang lagi murah. Yang ketiga pun negara Southeast Asia, iaitu Cambodia. Aku jarang dengar cerita orang Malaysia pergi ke Cambodia. Jadi aku dengar cerita $1,000 sahaja dah cukup untuk jalan-jalan dekat Cambodia untuk sebulan. $1,000-4,000 untuk sebulan. Not bad lah kan. Negara kedua termurah adalah Vietnam. Orang Malaysia memang selalulah shopping dekat Vietnam kan. Selain daripada shopping, of course korang boleh dapatkan kopi Vietnam, and korang try Vietnam punya pho, dia punya sup tu. Pergi tak pergi kan. Negara di tempat pertama yang dipilih untuk travel paling murah adalah Laos. Okey, dengar cerita tak sampai $30 pun sehari, tak sampai RM100 lah, lebih kurang kot sehari. Jadi sesiapa yang tak suka backpacking tapi tak pernah pergi Laos, bolehlah travel ke Laos. Kalau korang ada lagi negara-negara murah yang korang boleh komen dekat bawah, bolehlah bagi tahu. Aku personally memang rasa Southeast Asia lah paling murah. Sebab aku pernah pergi yang South America, memang negara miskin tapi still mahal. Oke guys, demikianlah sebentar tadi beberapa video kompilasi dari sumber TikTok apa yang kita sudah nonton dan juga reaction dari Sultan, anak Sultan, putra sehinggalah ke rakyatnya, yaitu dari negara Brunei. Mereka rata-ratanya saya lihat sangat suka dengan Indonesia guys ya. Mereka sangat suka dari segi culture-nya, dari segi wisatanya, bahasa Indonesia juga yang menjadi salah satu tumpuan khusus yang berada di Brunei. Apa yang dikatakan tadi, lebih kurang 80,000 rakyat Indonesia berada di negara Brunei. Dan ini juga salah satu mempengaruhi ya dari segi bahasa Indonesia. Karena apa yang saya dapat dengar tadi ya, orang Brunei, rakyat Brunei sudah bisa memahami dan juga bicara bahasa Indonesia itu juga sangat bagus dan luar biasa. Nah, seperti tadi guys, yaitu Risha, salah seorang yang saya lihat, beliau memperjelaskan ya bagaimana sangat suka dengan Indonesia dan begitu fasih bicaranya juga dengan bahasa Indonesia dan pernah berkunjung ke Indonesia, dan itu adalah merupakan pengalaman-pengalaman yang menarik yang beliau lihat secara jujurnya dengan gedung-gedung yang berada di Indonesia, khususnya yang berada di Jakarta. Dan saya lihat juga ya artis-artis dari Brunei memilih Indonesia sebagai salah satu kerjaya sebagai musik untuk memperkembangkan bakat sebagai seorang penyanyi yang berada di Indonesia. Jadi beliau mengatakan sangat nyaman dan sangat aman ya apabila dinilai ataupun memilih yaitu sebagai kerjaya musik, sebagai seorang penyanyi, sebagai seorang artis yang berada di Indonesia. Itulah membuatkan kenapa beliau sangat suka dan juga memilih ya Indonesia dari Brunei, karena dari segi faktor career, memperkembangkan career. Sebab boleh mengatakan kalau di Brunei itu dari segi mungkin dari segi musik dan sebagainya sepi ya, karena Brunei adalah negara yang kecil ya yang berada di Kepulauan Borneo. Sebab di Kepulauan Borneo itu ada Brunei, ada Sabah, Sarawak Malaysia, dan juga ada Kalimantan Indonesia. Jadi kita bersama-sama dalam Kepulauan Borneo. Saya lihat ya orang Brunei ini dari Sultan ya, anak putra, begitu sampailah ke rakyat Brunei, mereka sangat kagum dan juga sangat suka dengan Indonesia guys ya. Saya juga kaget ya melihat pernyataan-pernyataan yang bagi saya sangat jujur, karena itu merupakan salah satu kesempatan mengatakan sangat berbeda dari negara-negara lain ya, yang mana mereka pernah berkunjung. Mereka banyak berkunjung, banyak ya di negara-negara, tetapi dengan adanya Indonesia ini, mereka sampai ke Indonesia, mereka memberikan satu pernyataan yang jujur bahwa sangat berbeda, sangat menyenangkan, sangat aman dan sebagainya. Jadi bagi saya secara rangkumannya, negara Indonesia adalah tempat untuk kita wajib untuk berkunjung, melihat ya dari segi suasananya, wisatanya, orang-orangnya juga begitu ramah sekali, dan ini akan menjadikan satu impak ataupun kesan yang mendalam. Apabila kita kembali ke negara kita, pasti akan merindui momen-momen ataupun kenangan-kenangan ketika berada di Indonesia guys. Wow, ini satu sangat yang menyenangkan ya guys ya. Jadi guys, menurut kalian bagaimana? Ini adalah orang Brunei
yang sangat-sangat kagum dan juga suka dengan Indonesia, dari sultannya, anak putranya guys, sehinggalah ke rakyatnya, begitu sangat-sangat kagum dan sangat menyenangkan, sangat senang lah guys ya ketika berada di Indonesia. Silakan tulis di ruangan kolom komentar ya, insyaallah kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Sampai jumpa lagi. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. channel YouTube dengan konten yang selalu mereaksi apapun tentang Indonesia, kami dari Malaysia. Ayo like and subscribe Adi Fasa Eren Channel, Adi Fasa Eren Channel.